Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfika Sari Fahri, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2002010047. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah kami dengan mata kuliah Evaluasi Pengembangan PAI, dosen pengampu Ustaz Dr. Bustanul Iman RN MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian taksonomi Bloom. Yang pertama adalah pengertian taksonomi Bloom. Secara etimologi, taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein artinya mengklasifikasi dan nomos artinya aturan. Taksonomi secara etimologi berarti klasifikasi atas suatu prinsip, dasar maupun aturan. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Kedua adalah tujuan pembelajaran menurut Bloom. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom dan dalam bukunya memilah taksonomi pembelajaran dalam 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Secara garis besar, Bloom menuliskan tujuan-tujuan pendidikan atau pembelajaran pada 3 tingkatan. Yang pertama, kategori tingkah laku yang masih verbal. Dan yang kedua, perluasan kategori menjadi sederetan tujuan. Yang ketiga, tingkah laku konkret yang terdiri dari tugas-tugas dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dari butir-butir soal. Dan yang ketiga adalah domain kognitif menurut taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom mengklasifikasikan perilaku menjadi 6 kategori, dari yang sederhana atau mengetahui sampai dengan yang lebih kompleks. Ranah kognitif terdiri atas 6 kategori, yakni 1. Pengetahuan atau C1. Pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses mengingat kembali metode dan proses atau mengingat kembali pola, struktur, atau setting. Yang kedua adalah pemahaman atau C2. Pemahaman bersangkutan dengan inti dari sesuatu, ialah bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat menggunakan bahan atau ide yang sedang dikomunikasikan itu tanpa harus menghubungkannya dengan bahan lain. Dan yang ketiga adalah penerapan atau C3. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, prinsip dalam berbagai situasi. Kemudian yang keempat adalah analisis atau C4. Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi menjadi unsur-unsur penyusunannya sehingga ide itu relatif menjadi lebih jelas dan hubungan antar ide-ide lebih eksplisit. Dan yang kelima adalah sintesis atau C5. Sintesis memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Sintesis bersangkutan dengan penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan atau kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. Dan yang keenam adalah evaluasi atau C6. Bagian atau unsur-unsur sehingga membentuk satu keseluruhan atau satu kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. Kategori evaluasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pencipta komunikasi yang unik. Yang kedua, penciptaan rencana. Yang ketiga, penciptaan rangkaian hubungan abstrak. Evaluasi bersangkutan dengan penentuan secara kuantitatif atau kualitatif tentang nilai materi atau metode untuk sesuatu maksud dengan memilih tolak ukur tertentu. Baik, selain itu ada juga ranah afektif dalam taksonomi Bloom atau domain afektif. Ranah afektif meliputi kemampuan seseorang yang berhubungan dengan emosi, mental, dan perasaan. Ranah ini memiliki 5 tingkatan perilaku, yaitu sebagai berikutnya. Pertama,
penerimaan, yang kedua partisipasi, yang ketiga nilai yang dianut, yang keempat organisasi, dan yang kelima adalah karakterisasi. Dan selanjutnya adalah ranah psikomotorik atau domain psikomotorik. Ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan motorik seseorang. Ranah ini juga berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang melibatkan urusan fisik. Untuk ranah psikomotorik ada 7 tingkatan yang perlu dilewati, yaitu tingkatan persepsi, tingkatan kesiapan, tingkatan reaksi, reaksi natural, reaksi kompleks, adaptasi, dan kreativitas. Dan yang keempat adalah pembaharuan Anderson atau revisi taksonomi Bloom. Perlu diketahui bahwa ternyata taksonomi Bloom mengalami perubahan atau revisi agar isinya menjadi lebih sempurna. Sebelum berbentuk taksonomi Bloom terbaru setelah revisi, tentu harus tahu bentuk aslinya terlebih dahulu. Berikut urutan orisinal yang dibuat oleh Benjamin S. Bloom. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah komperensi, yang ketiga adalah aplikasi, dan yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam adalah evaluasi. Perubahan taksonomi ini kemudian dilakukan oleh Lorin Anderson yang merupakan mahasiswa dari Bloom. Perubahan yang dilakukan pada taksonomi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan nama kategori yang ada dari kata benda menjadi kata kerja. Dan yang kedua, melakukan penataan ulang. Dan yang ketiga, menyusun proses dan tingkat matriks pengetahuan. Kemudian yang tiga perubahan tersebut menghasilkan urutan yang baru, namun tetap efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Berikut adalah bentuk revisi dari Lorin Anderson. Yang pertama, mengingat, yang kedua, memahami, dan yang ketiga, menerapkan, yang keempat, menelaah, dan yang kelima, mengevaluasi, yang keenam, menciptakan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.